Seekor komodo terekam kamera sedang menggigit seekor komodo berukuran kecil. Dengan ganasnya, komodo menggigit bayi komodo hingga berdarah. Namun, ini bukanlah pemandangan yang langka, karena seekor komodo dewasa bisa saja menyerang dan memakan komodo yang lebih kecil jika mereka sedang lapar. Dan lebih parah lagi, komodo dewasa juga tidak segan untuk memakan bayi mereka sendiri setelah lahir. Tidak hanya komodo, hewan-hewan berikut juga tidak segan-segan memangsa sesamanya. Dimulai dengan seekor serigala yang terlihat mencoba menghindar dari serangan kawanan serigala lainnya. Hal ini mungkin karena dalam kelompok, serigala yang lemah, terluka, atau sakit, atau bahkan menjadi mangsa serigala lapar. Serigala memiliki warisan genetik sebagai spesies yang selalu hidup dalam keluarga besar. Oleh karena itu, prinsip hierarki sangat dipegang teguh oleh kawanan serigala manapun di dunia. Prinsip ini berhubungan langsung dengan hidup dan mati. Serigala yang tidak lagi bisa saling menjaga harus keluar dari kawanan dan rentan menjadi mangsa dari kelompok serigala lain. Untuk menjadi pemimpin dalam kelompok, domba jantan akan bertarung habis-habisan untuk melihat siapa pejantan dominan. Selama pertarungan, pejantan akan saling berhadapan, berdiri di atas kaki belakang mereka dan menabrakkan tanduk besar mereka satu sama lain. Terkadang mereka saling bertabrakan dengan kecepatan 64 km per jam. Salah satu domba jantan akhirnya menyerah dan pemenangnya adalah pemimpin baru. Bagi domba yang kalah, konsekuensi yang diterima adalah cedera parah atau bahkan kematian. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam lamanya. Apa yang dilakukan domba tanduk besar juga dilakukan oleh gazelle yang merupakan sejenis antelop kecil dari subfamili Antilopinae yang terdapat di Afrika dan Asia. Mereka juga akan berkelahi untuk menentukan siapa yang lebih dominan. Pada video ini terlihat bagaimana keduanya saling serang. Hal tersebut akan dilakukannya bukan hanya untuk melihat siapa yang lebih kuat, tapi juga untuk memikat lawan jenisnya. Namun gazelle harus menghadapi dua kenyataan. Di sisi lain, mereka harus mencari siapa yang kuat untuk jadi pemimpin, sekaligus harus mengkhawatirkan dirinya dari serangan predator lain di alam liar. Kalian mungkin tidak akan percaya burung lucu ini adalah burung yang pemarah. Burung ini memang kecil, tapi mereka memiliki berbagai senjata dan ancaman yang tangguh untuk mencegah burung kolibri lain yang tidak diinginkan. Ketika burung kolibri merasa terancam, mereka mungkin menunjukkan agresi dan berbagai cara, termasuk bertarung menggunakan paruh tajam dan cakar tajam sebagai senjata. Jika mereka saling bertemu, mereka akan saling bertabrakan, saling melukai, bahkan bisa membunuh jika burung kolibri lain tidak menyerah. Tapi yang paling mengejutkan adalah meerkat merupakan mamalia paling banyak membunuh sesamanya. Sebagaimana dilaporkan Life Science, sebanyak 20% meerkat membunuh sesama jenisnya dengan menggunakan tangan serta giginya. Ini mungkin sebuah ironi mengingat mereka selalu bersama-sama melakukan perburuan, hingga menggali lubang untuk tempat berlindung. Jika ada ancaman dari klan lain atau predator, para meerkat ini berkumpul untuk menyerangnya bersama-sama. Fenomena saling membunuh terjadi ketika dua kelompok yang terdiri dari 30 sampai 50 ekor meerkat bertemu dalam satu wilayah untuk memperebutkan makanan. Hewan lain yang bisa membunuh sesamanya adalah babi rusa. Salah satu ciri paling khas yang dimiliki babi rusa sebagai fauna asli Indonesia
adalah taringnya yang panjang dan melengkung. Fungsinya hingga saat ini masih banyak diperdebatkan. Beberapa di antaranya adalah untuk bertarung, menarik perhatian betina, dan melindungi kepalanya. Babi rusa merupakan hewan omnivora. Mereka akan memakan apapun yang bisa ditemukan termasuk dedaunan, buah-buahan, kacang-kacangan, hingga jamur. Namun perilaku kanibalisme dilaporkan di antara babi rusa dengan memakan anak-anak dari spesies mereka sendiri. Hewan berikutnya adalah singa. Sejauh yang kita tahu, singa biasanya tidak berburu dan melahap singa lain. Namun singa bisa saja memangsa singa lain dalam keadaan tertentu. Hal ini bisa jadi karena kelangkaan makanan, persaingan, atau untuk menghindari anak singa jantan sebelum menjadi pemimpin yang baru. Ada kasus yang terdokumentasi bagaimana singa jantan menyerang sesamanya. Terkadang juga, singa jantan dapat membunuh singa betina yang menolak kawin dengannya. Tapi dalam satu kondisi, singa betina berbalik menyerang singa jantan. Alasannya cukup sederhana, melindungi anaknya dari ancaman singa jantan. 11-12 dengan singa, hiena juga memiliki rumor gelap yang mengerikan. Terkadang mereka saling bertarung dengan sesama spesies dalam suatu kelompok sosial, meskipun tanpa alasan yang jelas sejak bayi. Ini mungkin karena mereka mulai melatih keterampilan berburu mereka pada kerabat darah untuk mempersiapkan kaum muda yang mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Bentuk kanibalisme lainnya yang tidak pernah dilihat sebelumnya adalah seekor singa laut jantan besar tampak dengan brutal membunuh dan memakan bayi singa laut. Dan dicurigai melakukan hal yang sama lagi pada beberapa bayi yang lain. Kasus ini membuat para peneliti terkejut. Tidak ada yang pernah melaporkan kanibalisme pada singa laut Steller. Bahkan pembunuh bayi yang relatif umum di kalangan mamalia sangat jarang terjadi pada spesies ini. Hewan ini mungkin sedikit mengejutkan karena hamster adalah hewan imut yang biasa dijadikan peliharaan. Namun sama seperti kelinci, mereka juga punya sifat kanibal terhadap anaknya sendiri. Alasannya bermacam-macam. Mulai dari kebingungan akan bau tubuh anaknya, stres, kekurangan makanan, dan terkadang ibu hamster hanya tidak ingin punya anak. Mereka juga bisa memakan anaknya yang sakit atau cacat saat dilahirkan. Sebuah video menunjukkan seekor buaya besar memangsa buaya lain yang ukurannya lebih kecil, viral di media sosial. Apa sebenarnya alasan hewan ini memangsa sesamanya? Fakta yang ada, buaya sangat oportunis dan akan makan apapun yang dapat mereka temukan. Apapun yang dapat ditampung ke tenggorokan mereka adalah makanan. Kalian mungkin sering melihat ular saling memakan satu sama lain. Alasannya sederhana. Ketika ular sangat lapar, mereka bisa memakan jenisnya sendiri, atau bahkan menggigit dirinya sendiri. Dalam satu kasus, seekor ular memakan 2/3 dari tubuhnya. Para ilmuwan menduga bahwa overheating mungkin menjadi penyebab perilaku merusak diri sendiri. Sebuah studi lainnya juga mengungkap jika 68% ular betina memakan sebagian keturunan untuk memulihkan nutrisi yang diperlukan saat bereproduksi. Anjing liar Afrika adalah hewan yang berkelompok yang biasanya didominasi oleh pasangan monogami. Seluruh kawanan akan merawat 2 hingga 20 ekor anak anjing yang dilahirkan betina. Perilaku ini menunjukkan sifat anjing liar Afrika yang sangat sosial. Namun sebuah pemandangan memperlihatkan kedua hewan ini saling berebut makanan. Keduanya terlihat saling mempertahankan potongan daging tersebut dan hal ini sangat langka terjadi.
Katak ini adalah spesies katak besar yang juga bersifat kanibal jika berada di alam liar. Bukan hanya memangsa katak lain yang seukuran tubuhnya, katak ini juga gemar menyantap telur-telur mereka sendiri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa perilaku aneh ini berkaitan dengan nutrisi pada telur katak yang akan membuat katak dewasa dapat menjalani hidup sampai musim yang akan datang. Kanibalisme juga terjadi di antara perwakilan spesies primata ini. Kanibalisme dan agresif, perilaku kompetitif melekat pada diri babon. Beberapa telah diamati memakan bayi mereka yang telah mati. Meski alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut masih menjadi misteri.